perbedaan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat adalah ilmu zahir, badan kasar, sedangkan ilmu hakikat adalah ilmu roh, atau yang biasa disebut orang ilmu diam. Nah, disampaikan ada ilmu umum, ilmu syariat, ilmu khusus, ilmu hakikat. Ilmu khusus adalah ma'rifat. Nah, ilmu hakikat ini yang boleh menyampaikan hanyalah ulama billah. Makanya banyak orang nggak berani menyampaikan ilmu hakikat, atau biasa pamali kalau dibahas, atau menjadi tidak tersentuh karena banyak orang akan salah paham. Nabi sampaikan, ku tinggalkan 2 ilmu, syariat dan hakikat, tapi kalau kau sampaikan yang kedua, maka akan halal darahmu. Tetapi jika ada yang bisa menyampaikan, maka tidak seorang pun bisa membantahnya, dan sesungguhnya dia yang menyampaikan itu adalah ulama billah. Nah, praktek ilmu hakikat itu ilmu diam, ilmu roh ya, bukan ilmu panca indera, bukan ilmu teori. Nah, Allah menerima hanya ilmu roh ya, ilmu yang hakul yakin. Kalau ilmu yakin adalah ilmu teori, ilmu yakin adalah ilmu yang memakai panca indera, dan hakul yakin itu harus dialami dengan praktek ilmu roh. Nah, praktek ilmu hakikat ini adalah mulai baiat, kemudian zikir atau semedi, kemudian tapa berata atau suluk, dan ubudiyah. Jadi nggak ada teori, nggak ada cerita, nggak ada panca indera. Makanya guru hakikat itu adalah guru yang menyampaikan ilmu dengan jalur baiat, kemudian semedi atau meditasi atau zikrullah, kemudian suluk atau tapa berata, dan ubudiyah. Nah, demikian biar ada pemahaman gambaran. Sedangkan antara syariat dan hakikat ini batasnya adalah kematian. Makanya Nabi sampaikan harus lewat mutu qabla anta mutu, atau yang di ilmu Jawa disebut mati saat jroning urip. Makanya baiat itu hakikatnya adalah orangnya itu dibersihkan, disucikan, disolatkan, kemudian dimatikan, baru kemudian dihidupkan rohaninya. Itu yang dimaksud Nabi, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh jasmani dan rohani. Nah, masuk ilmu rohani berarti harus lewati batas kematian jasmani. Nah, makanya ilmu yang hilang jika dipakai tidur berarti masih ilmu akal jasmaninya. Dan ilmu yang dipakai nyebrang masuk akhirat adalah ilmu rohaniah. Perlu diingat, Allah adalah maha rohani, bukan jasmani. Semua yang rohani sifatnya kodim, dan Allah maha kodim. Nah, jasmani ini baru, jasmani ini makhluk yang dulu tidak ada, kemudian diadakan, dan nanti ditiadakan kembali. Maka berhubungan dengan Allah, di alam makhluk, di alam dunia, harus bisa menyertakan rohaninya. Maka harus kafah, baru bisa tersambung akan Allah. Makanya ada sholat jasmani, sholat rohani, puasa jasmani, puasa rohani. Yang puasa jasmani saja jika nggak nyambung atau lalai dalam sholatnya, di surat Al-Ma'un akan diancam dengan neraka awel. Orang yang puasa saja yang menahan lapar dan haus, maka dia nggak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan hausnya saja, jika tidak puasa rohani. Demikian juga membaca Quran di Al-Baqarah ayat 6, bahkan orang-orang yang ahli kitab tetapi masih kufur disejarkan dengan orang-orang musyrik dan diancam dengan neraka jahanam.